Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang sholatku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang sholatku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah komitmen tauhid tertinggi yang ditegaskan di dalam Al-Quran surah An'am ayat 162. Ibadah sholat merupakan bentuk penyerahan diri dan pembuktian cinta yang murni dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Jadi sholat yang kita lakukan setiap hari di situ yang berkaitan dengan sholat utama ataupun sholat-sholat sunnah lainnya yang kita tambahkan di dalam serangkaian aktivitas kita di situ senantiasa ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat di situ pembuktian cinta yang murni dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Artinya seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, tentunya mereka harus mewujudkannya di dalam pengamalan. Bukan hanya sebatas keyakinan di dalam hati, bukan hanya sebatas pengucapan di dalam lisan, akan tetapi di sini harus dibuktikan secara perbuatan. Itulah wujud cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita senantiasa membuktikannya dengan kita mendirikan sholat, dan sholat yang kita dirikan di situ hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah inti dan esensi sholat yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di situ bukti keimanan dan ketaatan. Sholat adalah amalan utama yang membedakan antara seorang muslim dan bukan muslim. Artinya di sini seseorang dikatakan sebagai beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka senantiasa di situ membuktikannya di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Dengan apa di situ? Amalan utama yang membedakan antara seorang muslim dan juga bukan seorang muslim, yaitu yang membedakan kita dengan mereka, yaitu sholat kita. Jikalau non muslim mereka tidak mengerjakan sholat,
Kalau non-muslim mereka tidak mengerjakan sholat dan seorang muslim di situ mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat 5 waktu adalah bukti konkret bahwa Anda mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tunduk pada perintahnya. Artinya di sini sholat yang kita kerjakan di sini merupakan wujud dari keimanan kita, wujud dari ketaatan kita, bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan hanya tunduk kepada perintahnya semata. Inti dan esensi sholat yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2 di sini, sarana komunikasi dan zikir tertinggi. Saat sholat Anda sedang bermunajat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini adalah momen untuk memuji kebesarannya, memohon ampunan, dan meminta petunjuk. Hati menjadi tenang ketika seorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui sholatnya. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat, maka sholat yang kita laksanakan itu merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan merupakan zikir tertinggi, karena zikir di situ, yang dimaksud dengan zikir di situ mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan sholat di situ, kita sudah senantiasa mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Makanya di situ saat kita sholat, kita sedang bermunajat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini adalah momen untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi bahwasanya sholat yang kita dirikan di situ merupakan sarana komunikasi dan zikir tertinggi. Inti dan esensi sholat yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3, pencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang didirikan dengan khusyuk dan benar akan membentuk karakter. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan buruk, sehingga akhlak Anda dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan kualitas sholat Anda. Jadi sholat yang kita dirikan di situ bisa mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Artinya perbuatan keji di situ seseorang yang melaksanakan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Makanya di situ itulah keutamaan dari kita melaksanakan sholat. Kita senantiasa akan terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Inti dan esensi sholat yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang nomor 4, wujud syukur dan ikhlas. Ibadah sholat dilakukan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia. Ini adalah bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya sholat yang kita dirikan di situ merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segala nikmatnya terhadap kita. Ada nikmat yang diberikan kepada orang lain di situ, makanya di situ orang yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mewujudkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Senantiasa mendirikan sholat dan juga melakukan serangkaian ibadah lainnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ wujud syukur itu sangat penting. Wujud syukur di situ bentuknya adalah dengan kita mendirikan sholat. Dan kita senantiasa melakukan sholat di sini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan sholatku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.